Halo, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja sangat esensial buat setiap pelayan publik di era modern ini. Kita akan mengupas tuntas pedoman tentang penguasaan keterampilan dan budaya digital untuk mewujudkan profil yang sering kita sebut sebagai Smart ASN. Sebagai abdi negara nih, tuntutan untuk beradaptasi dengan teknologi itu jelas bukan lagi sebuah pilihan ya, melainkan keharusan yang mutlak. Jadi, mari kita mulai bedah materinya. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, coba deh kita pikir-pikir sebentar. Apakah literasi digital itu cuma sekedar tentang jago main gadget? Ini miskonsepsi yang umum banget terjadi. Seringkali kita mikir, oh saya bisa pakai smartphone terbaru, saya bisa buka laptop, berarti saya udah melek digital. Padahal kenyataannya nggak begitu. Sumber materi kita dengan sangat tegas menyatakan kalau literasi digital itu jauh-jauh melampaui kemampuan teknis mata. Ini bukan cuma soal seberapa cepat Anda ngetik atau seberapa jago Anda mainin sebuah aplikasi. Biar kita makin paham, ini dia 5 pilar utama yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, lebih dari sekedar teknologi. Kedua, cakap digital. Ketiga, budaya digital sebagai landasan nilainya. Keempat, etika dan keamanan digital. Dan yang terakhir, kelima, gimana semua ini ujung-ujungnya mengarah ke pembentukan Smart ASN yang andal. Kita akan bahas satu persatu secara cepat dan padat. Oke, langsung saja ke bagian pertama, yaitu lebih dari sekedar teknologi. Di sini kita berfokus pada pola pikir, sikap, dan pastinya perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Lanjut ke pilar kedua, cakap digital sebagai keterampilan bekerja. Nah, ini bisa dibilang sebagai mesin penggerak pelayanan publik kita supaya bisa berjalan efektif. Coba bayangkan, cakap digital ini sebagai mesin utama di dalam mobil operasional Anda sehari-hari sebagai ASN. Tanpa mesin yang prima, birokrasi di era modern ini ya pasti bakal jalan merangkak. Nah, definisinya sendiri adalah kemampuan kita untuk memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan teknologi itu secara efektif dan produktif. Terus, wujud aslinya di lapangan itu kayak gimana sih? Gini, sebagai ASN, Anda dituntut bukan cuma sekedar bisa nyalain komputer lalu beres. Enggak. Anda dituntut buat menguasai berbagai aplikasi e-government yang sekarang udah jadi standar wajib. Coba ingat-ingat lagi masa transisi dari tumpukan map kertas yang berdebu di atas meja menuju database digital yang semuanya udah terintegrasi di cloud. Luar biasa kan bedanya? Anda dituntut untuk bisa mensintesis data-data digital itu dengan cepat. Misalnya nih, pas Anda diminta bikin draft kebijakan strategis, kemampuan Anda dalam mencari literatur yang valid, menyaring data mentah dari lintas kementerian, sampai menyajikannya pakai software analitik secara presisi, nah itulah wujud nyata dari kecakapan ini. Semakin Anda luas pakai perangkat digital, semakin cepat juga masyarakat terlayani. Makanya, kecakapan digital ini benar-benar jadi tulang punggung buat pengambilan keputusan pemerintah yang akurat dan tepat sasaran. Tapi, praktiknya nggak selalu mulus kan? Kalau kita lihat realitas di lapangan, tantangannya itu luar biasa dinamis. Di satu sisi, kita berhadapan dengan literasi masyarakat yang mungkin masih terbatas, yang akhirnya bikin informasi hoax gampang banget nyebar. Mari kita ambil contoh yang paling sering kejadian deh. Bayangkan ada pesan broadcast di grup WhatsApp soal kebijakan bantuan sosial baru atau aturan pajak, yang isinya ternyata keliru dan memicu kepanikan massal. Di momen krisis seperti inilah, ASN yang cakap digital maju sebagai solusi. Anda nggak boleh ikut-ikutan panik, apalagi denial atau cuek. Justru, Anda langsung buka perangkat verifikasi data, lakuin cek silang alias cross-check ke kanal resmi pemerintah, lalu olah fakta sebenarnya jadi sebuah infografis atau rilis yang gampang dipahami warga. Setelah itu, baru deh didistribusikan secara strategis untuk meredam kepanikan. Sebagai abdi negara, Anda itu literally benteng kebenaran informasi. Kemampuan analitis dan teknis Anda inilah yang jadi penangkal racun hoax di tengah masyarakat. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, budaya digital. Ini adalah landasan nilai yang berfungsi sebagai kompas identitas kebangsaan kita di ruang digital. Kenapa saya sebut kompas? Karena kalau cakap digital Fadi itu mesinnya, budaya digital inilah yang ngasih arahnya. Bayangin aja, punya mesin canggih, tapi nggak tahu mau kemana, ujung-ujungnya nabrak kan? Keterampilan teknis yang super canggih, tanpa dilandasi nilai, itu ibarat kapal cepat tanpa kemudi. Budaya digital ini adalah tentang gimana kita membangun pola pikir dan perilaku yang tetap mencerminkan nilai-nilai kebangsaan meskipun kita lagi online. Ini maknanya dalam banget loh buat seorang pelayan publik. Pas Anda login ke internet, identitas Anda sebagai representasi negara itu nggak bisa dicopot gitu aja. Anda bawa wajah institusi itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya bahkan saat Anda lagi asik scroll pakai akun pribadi. Budaya digital ini menuntut kita buat sadar penuh kalau setiap komentar, setiap like, setiap unggahan kita itu ninggalin jejak permanen. Artinya, kita wajib menghargai perbedaan pandangan secara objektif, pelayanin publik tanpa ada unsur diskriminasi sama sekali, dan yang paling penting, zero tolerance buat produksi atau nyebarin ujaran kebencian. Malahan, kita didorong banget buat meramaikan internet pakai konten edukatif yang bikin masyarakat makin cerdas.
Dan kalau bicara soal nilai, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah harga mati, landasan mutlak kita saat berinteraksi di dunia maya. Mengaplikasikan Pancasila di internet itu bukan berarti kita ngetik butir-butir silanya di kolom komentar ya. Tapi gimana kita wujudin itu lewat tindakan nyata? Prakteknya gimana sih? Misalnya gini, seorang ASN bisa pakai kecakapan digitalnya buat bantu promosiin UMKM lokal di platform kementerian atau di media sosial pribadinya. Atau tunjukin rasa bangga pakai produk dalam negeri, dan ikut share potensi wisata lokal ke audiens global. Saat kita berani nyebarin narasi persatuan di tengah opini netizen yang lagi panas-panasnya, percaya deh, kita lagi ngamalin sila-sila Pancasila. Saat kita bisa beda pendapat tapi tetap diskusi dengan santun, berkelas, tanpa harus menjatuhkan orang lain, kita lagi menghidupkan nilai luhur bangsa kita. Jadi budaya digital itu sebetulnya adalah napas nasionalisme kita, yang bentuknya aja berubah ke dalam layar gadget.